Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan channel saya yang selalu membahas matematika dan matematika. Oke. Nah, untuk pertemuan yang lalu di video sebelumnya kita kan sudah bahas tentang vektor ya, tapi yang dibahas di video sebelumnya adalah operasi pada vektor. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar ya. Nah, untuk hari ini kita belajarnya tentang sudut antar dua vektor. Ditonton videonya sampai akhir ya, dipahami videonya. Nanti di akhir pembelajaran saya akan kasih satu latihan soal. Cara mengerjakannya boleh kalian lihat video ini sampai akhir. Nanti kalau tidak paham boleh diulang-ulang terus sampai paham ya. Oke, nah untuk hari ini sudut antar dua vektor saya hanya memberikan satu contoh aja yang singkat, karena kalau terlalu lama kasihan nanti kalian ya. Oke, saya punya vektor A nih. Jadi sudut antar dua vektor itu kita mencari berapa sih sudut yang bisa dibentuk ketika ada dua vektor itu diketahui. Secara teori seperti ini. Jadi saya punya vektor yang merupakan vektor di dimensi 3 atau R3 ya. Ciri-ciri dimensi 3 itu ketika elemennya ada 3 gini, 1, 2, 3 tuh, 1, 2, 3 berarti dia di dimensi 3. Nah, saya punya vektor A, X1, Y1, Z1, vektor B, X2, Y2, Z2. Yang ditanyakan sudutnya. Nah, sudut yang bisa dibentuk dari kedua vektor ini adalah theta ya. Maka dapat didefinisikan, ini cos ya saya. Cos theta. Nanti kalau ketemu sudut boleh theta, boleh alfa, boleh beta, terserah ya, terserah yang bikin soal, gak usah bingung. Intinya itu adalah sudut pertanyaannya. Nanti rumus yang digunakan ada satu sebenarnya, tapi ini penjabaran dari ini ya. Rumus yang digunakan sebenarnya ini tuh. Cos theta didapatkan dari vektor A dikali B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, kalau dijabarkan seperti ini. Kalau vektor A kali vektor B itu nanti X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Dilihat posisinya ya, X1, X2. Biar paham langsung aja ke soal, oke? Kalian lihat soalnya. Dasar materinya seperti ini, dasar teorinya. Kita langsung ke soal. Saya punya nih vektor M. Vektor M-nya itu elemennya ya 2, 3, 4. Nah, vektor N-nya 0, 4, min 3. Tentukan sudut antara M dan N. Jadi yang ditanyakan adalah berapa sih besar sudutnya. Berarti kan kita menggunakan rumus ini ya. Kalian boleh pakai yang singkatnya, boleh pakai yang penjabarannya. Biar jelas langsung ke penjabaran. Nah, kalau penjabarannya kan intinya vektornya dikalikan dulu kan. Ya udah ini kita kalikan dulu. Vektor M dikali vektor N. Kalau mengalikan, kalikan dengan yang sesuai dengan posisinya. Nanti 2 dikali sama 0, 3 dikali sama 4, 4 dikali min 3. Nah, nanti jadi begini. 2 kali 0 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali min 3. Nah, 2 kali 0 kan 0 tuh. Terus 12 itu didapatkan dari 3 kali 4. Nah, ini hati-hati. Plus ketemu min. Kalau plus ketemu min di video sebelumnya saya sudah terangkan ya. Kalau masih lupa saya ingatkan lagi. Plus ketemu plus nanti jadinya plus. Min ketemu min nanti jadinya plus. Plus ketemu min nanti jadinya min. Min ketemu plus nanti jadinya min. Diingat-ingat, ketika tandanya sama positif, ketika tandanya beda negatif. Ingat ya. Nah, makanya ini ketemu min 12. Kok ketemu 2 tanda lagi? Kalau ketemu 2 tanda lagi ya udah, ini berarti plus ketemu min adalah min. 12 dikurangi 12 0. Oke. Ini sudah ketemu, yang bagian atasnya adalah 0, oke. Nah, sekarang kita cari bagian bawahnya. Bagian bawahnya adalah panjang vektor M. Panjang vektor M, yuk dilihat soalnya nih ya. Soalnya M-nya adalah 2, 3, 4. Berarti ketika mencari panjang, masih ingat kan di video sebelumnya, kalau cari panjang itu di akar, terus dikuadratkan di jumlah, ya enggak? Jadi bentuknya nanti begini, akar ya. Nah, ini kan 2, 3, 4 tuh. Ini dikuadratin. Nah, berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat berapa yuk? 4.
3 kuadrat 9, 4 kuadrat 6, 16 ya. Berarti ini adalah, yuk ditambah 29 ya, akar 29. Itu baru yang panjang M. Nah sekarang kalau panjang N gimana? Ya udah dicari aja, sama persis cara nyarinya ya. Ini elemennya kan 0, 4, min 3. Ya udah berarti akar 0 kuadrat ditambah nih berapa nih? 4 kuadrat ditambah ini berapa? Ya min 3 kuadrat. Yuk, 0 kuadrat berapa? 0 kali 0, 0. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Min 3 kali min 3, min kali min. Plus ya, 3 kali 3, 9. Berarti akarnya adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, sekarang kita taruh ke rumusnya tadi. Masih ingat ya? Kalau mencari cos theta itu adalah M kali N dibagi dengan panjang M kali panjang N. Nah sedangkan kita tadi udah nyari nih ya, MN nya perkaliannya kan 0 tuh, berarti ini kita taruh 0, paham ya? Nah terus yang ini panjang M nya adalah akar 29, ya tulis aja akar 29. Nah ini panjang N nya adalah 5. Masih ingat? 0 dibagi berapapun adalah, 0 dibagi berapapun adalah 0. Nah masih ingat cos theta sama dengan 0. Ingat gak sudut berapa derajat yang menghasilkan 0? Sudut berapa derajat yang menghasilkan 0? Ya jawabannya adalah 90 derajat. Dari mana? Nih masih ingat gak? Kalau lupa saya ingetin lagi deh. Ini materi kelas 1. Ini adalah sin, ini adalah cos, ini adalah tan. Masih ingat ya? Ada 5 sudut istimewa. Apa saja? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ingat? Sin 0 itu berapa? Ya dimulai dari 0. Kalau cos 0, 1. Tan didapatkan dari mana? Tan itu didapatkan dari sin dibagi cos, 0 dibagi 1. Ya, hasilnya adalah 0. Nah, ini nanti naik dikit. Dulu pernah saya terangkan ya di kelas 1. Ya, berarti ini setengah, ini setengah akar 2, yang ini setengah akar 3, yang ini 1, yang ini adalah turun. Kalau ini naik, kalau ini turun. Berarti setengah akar 3, yang ini setengah akar 2, yang ini setengah, yang ini 0. Nah karena ini tidak kita pakai, ya sudah tidak usah. Nah ini kan pertanyaannya, cos berapa sih yang hasilnya 0? Cos berapa sih yang hasilnya 0? Cos berapa yang hasilnya 0? Oh jawabannya adalah 90 derajat. Ketemu deh, jawabannya adalah 90 derajat. Ingat-ingat ya caranya tuh. Faktor M, vektor N yang ditanyakan sudut antara dua vektor, jawabannya adalah 90 derajat. Semoga bisa dipahami. Nanti saya kasih satu aja contoh soal yang cara pengerjaannya persis seperti ini. Selamat mencoba, tetap semangat belajar dan jangan menyerah kalau tingkat kesulitannya semakin bertambah. Begitu ya. Sampai ketemu dengan pertemuan berikutnya. Jika bermanfaat, boleh di-share, boleh di-like, dan boleh di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.